Assalamualaikum. Salam. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kedatangan saya kemari, saya akan melakukan wawancara dengan Anda mengenai coping stres pada remaja dengan gangguan emosional. Apakah Anda berkenan? Ya, berkenan. Baik, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk saya. Nanti ketika dalam proses wawancara, saya akan mencatat dan juga merekam apa yang Anda katakan agar tidak terjadi kekeliruan dan untuk menunjukkan data dalam membuat laporan penelitian ini ya. Oke. Apakah Anda bersedia? Ya, bersedia. Tentunya semua informasi yang Anda katakan nanti akan terjamin rahasianya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saya saja. Apakah dapat dipahami? Ya, insya Allah bisa dipahami. Baik, apabila saat sesi wawancara nanti ada pertanyaan yang kurang dipahami atau kurang jelas, Anda dapat sampaikan nanti ke saya ya. Baik. Langsung saja masuk dalam seksi wawancara. Apakah Anda sudah siap? Ya, insya Allah siap. Baik, sebelumnya boleh perkenalkan dulu nih namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Rizka Nurlatifati Zahra dari Tulungagung. Saat ini aktivitasnya apa nih? Kuliah atau kerja kalau boleh tahu? Saya kuliah. Oh, kuliah. Kalau boleh tahu kuliah di mana? Kuliah di UIN Tulungagung. Oh, di Tulungagung ya. Oke, langsung saja ya masuk dalam sesi wawancara. Oke. Apakah kamu merasa sering menolak atau mengabaikan masalah yang sebenarnya ada? Iya sih. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena apa ya? Menurut saya itu jika masalah itu terus saya pikirkan gitu ya, itu akan mempengaruhi aktivitas keseharian saya. Apakah kamu merasa kesulitan mengingat kejadian atau perasaan yang tidak menyenangkan? Tidak, karena apa ya? Karena hal yang kejadian yang buruk itu akan tetap terngiang-ngiang gitu di pikiran saya. Oh ya. Apakah kamu pernah menyalahkan orang lain untuk masalah yang tidak menyenangkan tersebut? Pernah sih, Apa kalau boleh tahu? karena orang tersebut itu terlibat dalam masalah itu. Apakah kamu pernah merasa kembali atau kebiasaan lama saat kamu itu merasa stres? Pernah. Misalnya ketika saya stres itu saya lebih terbiasa mengurung diri gitu di kamar dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan keluarga saya sendiri. Jadi kalau kamu stres itu kamu cenderung menutup diri gitu ya? Iya. Bagaimana kamu biasanya membuat keputusan saat menghadapi masalah tersebut? Untuk membuat keputusan saya itu cenderung tidak berpikir panjang gitu dan tidak memikirkan apakah keputusan yang saya buat itu memiliki dampak untuk kedepannya. Apakah kamu merasa sering bertentangan antara apa yang kamu inginkan dengan apa yang kamu anggap benar? Boleh diulangi nggak pertanyaannya? Apakah kamu sering merasa bertentangan antara apa yang kamu inginkan dan juga apa yang kamu anggap benar? Pernah sih. Apa itu kalau boleh tahu? Misalnya ketika saya itu cemas gitu ya, saya itu ingin menghindari interaksi dengan orang lain. Akan tetapi interaksi dengan orang lain tersebut itu saya butuhkan karena itu bisa membuat saya memberikan ketenangan bagi diri saya gitu. Itu pokoknya intinya. Bagaimana kamu menggambarkan perasaanmu tentang tanggung jawab dan kewajiban? Menurut saya sih tanggung jawab dan kewajiban itu membuat saya itu cemas, khawatir dan saya itu merasa terbebani gitu dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban
saya. Kenapa kamu merasa cemas, khawatir, dan terbebani dengan tanggung jawab dan kewajiban tersebut? Mungkin karena saya itu takut gagal gitu, dan apa ya, takut tidak bisa memenuhi tanggung jawab tersebut. Oh, baik. Apakah kamu merasa mudah atau sulit untuk menyeimbangkan keinginanmu dengan tuntutan lingkungan sekitar? Saya rasa sih sulit karena tuntutan di lingkungan sekitar itu tidak sesuai gitu dengan apa yang saya inginkan. Seberapa sering sih kamu itu merasa bersalah atau malu setelah melakukan sesuatu yang kamu rasa itu tidak benar? Sering apa ya? Alasannya kenapa tuh? Saya itu takut gitu. Jika saya setelah melakukan kesalahan itu orang-orang itu berpikir buruk kepada saya tentang diri saya. Oh iya. Apakah kamu memiliki kebiasaan tertentu yang menurutmu itu terkait dengan masa lalu? Ada. Saya itu apa ya? Ketika melamun, saya itu tanpa sadar akan menggigit kuku dan itu hingga berdarah. Itu kebiasaan buruk gitu ya? Iya, sudah dari dulu. Oh iya. Apakah kamu merasa ada periode dalam hidupmu yang sulit untuk dilewati dan juga masih berdampak hingga sekarang? Mungkin ada. Seperti ketika saya sebelum memasuki masa pubertas itu, saya itu merasa diri saya itu orang yang ceria, gampang berinteraksi dengan orang lain, terus pokoknya terbuka lah gitu. Nah, setelah memasuki masa pubertas, saya itu kayak apa ya, mengurung diri, terus sulit untuk diajak berinteraksi dengan orang lain, dan seperti kayak overthinking gitu. Jadi dampaknya hingga sekarang ini membuat kamu merasa introvert, gampang overthinking, dan juga mengurung diri gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Apakah kamu pernah merasa kembali ke perilaku atau perasaan masa kanak-kanak saat menghadapi stres? Ada. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya itu jika stres cenderung mengurung diri di kamar dan sulit untuk diajak berinteraksi dengan orang lain, bahkan tidak mau gitu, meskipun itu dengan keluarga saya. Jadi kamu ketika stres itu lebih memilih untuk mengurung diri saja, menghindari berinteraksi dengan orang lain. Iya. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Dari informasi yang tadi Anda sampaikan itu sangat sudah cukup bagi saya. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Mungkin untuk saat ini sudah cukup di sini. Ya, mungkin akan sedikit saya memberikan kesimpulan tentang pernyataan Anda tadi. Jadi dari penjelasan Anda tadi, ketika Anda merasa stres, itu Anda itu cenderung menghindari berinteraksi dengan orang lain, gampang overthinking, dan juga kamu itu menganggap tanggung jawab dan kewajiban itu adalah beban tersendiri bagi kamu. Mungkin seperti itu ya? Iya, kayaknya seperti itu. Solusi yang dapat saya berikan untuk Anda dalam menghadapi stres, mungkin Anda itu dapat mencoba untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau terapis yang dapat membantu Anda dalam mengatasi stres tersebut. Selain itu, Anda juga dapat melakukan aktivitas meditasi, olahraga, atau aktivitas lain yang dapat Anda mengurangi stres tersebut. Selain itu juga yang terakhir, Anda itu dapat belajar mengelola waktu yang efektif dan juga mengatur prioritas guna untuk membantu mengurangi perasaan terbebani tersebut. Ya sudah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam wawancara hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali ya, bahwa wawancara data yang ada informasi tadi, yang data Anda sampaikan, itu akan terjamin kerahasiaannya. Dan ini hanya digunakan untuk penelitian saya saja. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama.